Dan pada hari ini alhamdulillah dibayarkan sesuai dengan hasil pendataan pemerintahan desa. Dalam ini para kepala desa terkait ya. Jadi yang terdampak untuk mendapatkan ganti rugi para pedagangnya ini ada di wilayah Desa Tambakan, Desa Bunihayu, dan juga sebagian desa Jalan Cagak. Ibu Camat Kecamatan Jalan Cagak yang paling cantik kecamatan. Dan ini juga kebetulan pada kesempatan hari ini ada Bapak Asda 1 ya, kalau tidak salah Asda 1. Oke. Jadi kita akan meminta penjelasan terkait kegiatan yang dilakukan pada hari ini. Monggo. Terima kasih sebelumnya. Pada hari ini sesuai dengan arahan Pak Bupati, Pak Asda mewakili Pak Bupati yang kebetulan permohonan maaf pada hari ini ada kegiatan AFKASI ya, Asosiasi Para Kepala Daerah se-Indonesia, sesuai yang sudah disampaikan oleh Pak Gubernur dan Pak Bupati, tindak lanjut penertiban bangunan liar di bahu jalan provinsi oleh tim gabungan yang sudah disampaikan oleh Pak Gubernur dan Pak Bupati, tindak lanjut penertiban bangunan liar di bahu jalan provinsi oleh tim gabungan Provinsi Jawa Barat dan pemerintah daerah Kabupaten Subang untuk para pedagang yang terdampak yang pada hari Senin tanggal 26 Mei yang lalu ya, ini ada pergantian ganti rugi untuk barang dagangan yang tidak sempat didagangkan. Bahkan ada sebagian juga seperti duren, nanas yang juga dibagikan oleh milnya Bapak Gubernur. Dan pada hari ini alhamdulillah dibayarkan sesuai dengan hasil pendataan pemerintahan desa. Dalam ini para kepala desa terkait ya. Jadi yang terdampak untuk mendapatkan ganti rugi para pedagangnya ini ada di wilayah Desa Tambakan, Desa Bunihayu, dan juga sebagian desa Jalan Cagak. Desa yang lainnya seperti Curug Grendeng karena pembongkaran tidak dilakukan pada hari H. Jadi sebelumnya sudah diedukasi oleh pemerintahan desa setempat dan kita untuk merapikan, membereskan barang dagangannya, dan alhamdulillah juga ucapan terima kasih dengan kesadaran warga masyarakat membereskan sendiri bangunan atau warungnya sebelum pembongkaran. Iya, Bu, yang ingin ditanyakan tadi terkait hal ini kan ditertibkan ya. Oke. Kita melihat ada Pak Deddy Mulyadi ya, sebagai Bapak Gubernur, tetapi mungkin juga secara wilayah ini juga masuk kepada Kabupaten Subang. Nah, mengenai pergantian hari ini Bu, yang tadi Ibu sampaikan uang yang ya misalkan ya. Nah, ini bersumber anggarannya dari mana Bu? Dari anggaran APBD provinsi kah atau dari pemerintah Kabupaten Subang? Ya, sumber anggaran itu dari CSR BJB Kabupaten Subang. Ya. Iya. Lalu begini Bu, banyak juga kan yang terkena dampak di sini masyarakat yang memang memiliki warung yang memang sudah dibongkar. Ya. Nah, yang mungkin ingin kita tanyakan, apakah hari ini itu hanya masyarakat yang dagangannya keambil pada saat pembongkaran atau uang kompensasi atas pembongkaran yang dilakukan, Bu? Oke. Jadi untuk hari ini tahap pertama ya ini hanya untuk pergantian barang dagangan yang pada tanggal 26 tepatnya hari Senin itu ditertibkan ya. Next time selanjutnya di tahap kedua karena masih persiapan ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Gubernur dan Pak Bupati pada waktu itu akan juga diberikan kerohiman ya, uang tunggu lah gitu selama 2 bulan menunggu para pedagang tidak bisa berdagang sampai dengan proses penataan area selesai.
Nah untuk besarnya itu sudah ditentukan atau tidak Bu? Karena rumornya kan ada yang bilang 5 juta dan sebagainya. Kejelasan terkait ini mungkin Ibu bisa berikan. Belum. Jadi Pak Bupati beserta jajaran masih mempersiapkan. Karena apa? Data per malam tadi itu terakhir baru masuk sebenarnya, ada tambahan dari pemerintahan Desa Jalan Cagak. Jadi kalau sudah fix semua, baru nanti Pak Bupati menyampaikan. Karena memang sebelumnya sudah disampaikan. Nah Bu, ada juga yang ditanyakan terkait verifikasi data ini. Karena memang ada pemilik warung yang memang berada di tempat bangunan yang tidak berizin, kita semua tahu, makanya ditertibkan. Tetapi ini terkadang dikontrakan nih kepada pemilik dagang yang baru. Nah, yang masuk ke dalam verifikasi untuk pedagang ini yang masuk yang mana? Pedagang yang baru, yang aktif berdagang. Yang aktif berdagang. Nah, oke. Mungkin ada hal yang lain yang Ibu sampaikan, harapan ya, karena memang ini secara wilayah juga masuk kepada wilayah Kecamatan Jalan Cagak yang tentunya Ibu nih sebagai pupuhnya, mungkin Bu ada pesan yang Ibu sampaikan sebelum ke Bapak ini. Jadi atas nama Pak Bupati permohonan maaf yang sebesar-besarnya ya untuk warga masyarakat kita, para pedagang yang pada hari Senin sampai juga terakhir kemarin ya, karena proses penertiban belum selesai, nanti akan berlanjut di hari Senin bersama tim gabungan Pemprov dan pemerintah daerah Kabupaten Subang. Jadi berterima kasih sudah mematuhi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Gubernur terkait dengan penertiban sempadan jalan provinsi. Jadi kedepannya kita sama-sama saling mendukung supaya penataan bahu jalan provinsi di wilayah Kecamatan Jalan Cagak dan juga kecamatan yang lainnya ini menjadi berdampak lebih baik terhadap lingkungan ataupun keberlangsungan para pedagang. Jadi beberapa persiapan sudah dilakukan, seperti Pak Bupati sebelum penertiban itu beraudien dulu dengan pihak-pihak terkait, dan hal ini seperti PTPN 8 dan juga KSO yang bekerja sama dengan PTVN-nya. Karena beberapa diantaranya para pedagang yang berdagang di bahu jalan provinsi ini juga menggunakan lahan PTP yang di KSO-kan dengan VT tertentu. Seperti itu. Nah ini Bu, aduh mohon maaf nih, karena Ibu tadi berbicara KSO nih Bu nih. Ada juga kan sebagian masyarakat ya dalam hal ini mengapresiasi terhadap segala kebijakan dan langkah yang dilakukan oleh KDM dan juga mungkin Kang Rai ya untuk mewujudkan Subang luwih ngabret. Kalau Jawa Barat kan Jabar istimewa. Nah ini yang ingin kita tanyakan Bu, apakah memang saat ini bangunan-bangunan selain dari bangunan yang tentunya hal ini dipakai sekarang oleh masyarakat nih yang berada di tanah PTPN juga, seperti perusahaan-perusahaan yang besar, tidak perlu saya sebutkan, mungkin Ibu juga sudah tahu nih, apakah mereka juga akan ditertibkan atau bagaimana nih Bu? Untuk sementara ini sesuai yang diperintahkan oleh Pak Bupati, kita membantu tim gabungan provinsi dan juga dibantu oleh pemerintah daerah sesuai dengan aturannya, barangkali penertiban di sempadan bahu jalan provinsi. Nah barangkali seperti di daerah-daerah yang lainnya sama nih, willnya Pak Gubernur akan sama diberlakukan dengan di kita. Dan yang ingin ditanyakan satu lagi Bu, ini juga menjadi pertanyaan ya istilahnya dalam ini wabil khusus masyarakat Jawa Barat ya, ada juga yang bertanya. Nah ini rencana kedepannya, mungkin Ibu tahu rencana kedepannya selain dari Partia ini setelah penertiban ini, apakah memang mau dibangun kios lagi atau mungkin ada pelebaran jalan dan sebagainya? Mungkin Bu ada gambaran sedikit aja bocoran Bu. Memang meskipun masih dalam tahap persiapan tapi ada informasi yang barangkali juga sudah disampaikan oleh Pak Gubernur dan Pak Bupati melalui podcast bahwa tindak lanjut setelah penertiban ini akan dilakukan penataan baik tata ruang di bahu jalan provinsinya ataupun penataan untuk tempat berdagang kembali warga masyarakat kita yang sebelumnya berdagang di bahu jalan provinsi, seperti itu. Oh jadi nanti tetap ya Bu akan dibangun lagi, akan tapi dibangun mungkin lagi. Ada perubahan dari sisi estetika dan penataan dan sebagainya. Dengan kemasan yang lebih cantik, yang bisa mendukung pengembangan pariwisata di Kabupaten Subang, khususnya di kita di wilayah Subang Selatan. Terima kasih Bu Camat. Terima kasih. Dan kebetulan di sini ada Pak Asda 1 nih. Selamat siang nih Pak Asda nih. Selamat siang. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini ya kebetulan aja ada
Pak Asda satu mungkin dalam hal ini bisa dikatakan mewakili Bapak Bupati Subang ya Pak ya? Siap. Nah mungkin apa ini yang akan disampaikan oleh Bapak terkait ya dalam hal ini kegiatan, terutama nih kegiatan yang dilakukan oleh hari ini begitu Pak? Ya. Jadi hari ini saya ditugaskan oleh Pak Bupati untuk menyerahkan dan menyaksikan bantuan bagi para pedagang yang dagangannya pada hari Senin ini terdampak penertiban. Jadi bukan untuk ganti rugi bangunan liar ataupun juga kios ya, tapi ini ganti rugi dagangan bagi para pedagang yang pada hari Senin terdampak penertiban gitu. Oh, oke Pak. Mengenai tadi yang saya tanyakan nih Pak, kan ya tadi sudah dijelaskan sih sebetulnya sama Ibu Camat ya Pak gambarannya. Mungkin ada juga yang Bapak tambahkan terkait masyarakat ini banyak bertanya-tanya. Ini kan sebenarnya Jalan Cagak ini mayoritas masyarakat nanas nih. Lalu memang mau seperti apa dan bagaimana masyarakat mau diwadahi di mana nih nanti untuk dalam hal ini menjual nanas yang mungkin ini juga ada kaitannya dengan para petani nanas yang ada di Subang nih Pak. Mungkin Bapak sedikit di media sampaikan oleh Pak Gubernur akan melakukan KSO ya dengan PTPN kan. Selain kaitan dengan tadi kita penataan para pedagang nanas ya, pedagang buah-buahan yang ada di wilayah Diajak dan sekitarnya, nanti juga agar para petani ini menggarap lahan ex-HGU PTPN 1 ya. Sekarang itu PTPN 1 Regional 2 ini ke depan legal gitu kan, dipayungi dengan KSO provinsi atau kabupaten dengan pihak PTPN. Nah ke depan untuk kaitan dengan nanas ini kan para petani ini sekarang itu keterbatasan lahan garapan, batasan lahan garapan. Permintaan nanas sekarang masih tinggi saya kira ya, masih tinggi, masih cukup bagus harganya. Ya ke depan kita kan sudah banyak kita menumbuhkan UMKM ini bisa ada bapak asuh ke depannya dengan perusahaan-perusahaan yang lebih besar gitu kan, sehingga harga jual nanas lebih kompetitif dan juga ketersediaan lahan untuk budidaya nanas. Jadi kaitan dengan Pak Gubernur, Pak Bupati ke depan itu akan melakukan KSO dengan PTPN agar para penggarap lahan ex HGU PTPN 1 Regional 2 ini bisa legal sekitar. Begitu. Jadi mungkin Pak jelaskan setelah ya pasca daripada pembongkaran yang sudah dilakukan juga tentunya pemerintah juga dalam hal ini pemerintah Kabupaten Subang sudah memikirkan terkait hal itu. Betul. Oke. Ada hal Pak mungkin dalam hal ini mewakili Bapak Bupati Kabupaten Subang nih, wabil khusus untuk masyarakat Subang ya. Lebih khususnya lagi untuk warga masyarakat Jalan Cagak mungkin yang terkena dampak dari saya kira sudah Pak Bupati cukup jelas ya sampaikan di juga beberapa media statement beliau bahwa ini kan sesuai dengan kebijakan Pak Gubernur, seiring dengan kebijakan Pak Bupati, bahwa kita ini dalam rangka penataan sempadan jalan ya yang sepertinya saat ini kondisinya sebelumnya kan kurang tertib. Nanti ke depan itu kan pertama kaitan untuk kebijakan ini, pertama untuk keamanan para pengguna jalan, yang kedua estetika ini sebagai khususnya wilayah Jalan Cagak dan Ciatra ini wilayah pariwisata yang tentunya kan juga harus terlebih tertata. Nah untuk itu saya kira Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Bupati ini kan kita ke depannya para pedagang ini bukan kita kesampingkan dan dibiarkan saja, ditertibkan tanpa ada tindak lanjut. Kedepannya itu kan sesuai dengan kebijakan pimpinan itu kan ada sentra-sentra nanti para pedagang yang lebih tertib. Kita mungkin juga nanti akan dimudahkan lahan PTPN di sana, sehingga para pengunjung wisatawan ke wilayah Subang ini mereka akan semakin terkesan gitu kan, semakin terkesan sehingga bagaimana Subang memang mempersiapkan segala infrastruktur pendukung yang cukup lengkap, dan salah satunya tadi kaitan dengan masalah kaitan dengan produk lokal kita, yaitu para pedagang nanas ini dan juga kerajinan produk olahan dari nanas ya, sehingga masyarakat luas ya ini akan merasa puas selalu ingin kembali ke Subang. Apalagi Pak Bupati seperti katakan bagaimana sektor pariwisata ini memegang peranan penting juga dalam peningkatan PAD. Nah untuk itu saya kira kebijakan ini luar biasa saya kira, dan masyarakat juga mungkin bisa memahami dan mendukung kebijakan hal tersebut. Saya kira secepatnya ini para pedagang juga ada hal solusi yang lebih real mereka kelanjutannya gitu. Jadi mungkin sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan bahwa
kalau nanti setelah tertata, karena memang dikaitkan dengan Subang Selatan ini bisa sebutkan juga pariwisata dan agribisnis dengan lebih rapinya tertatanya sehingga akan mampu meningkatkan kunjungan gitu ya. Betul. Nah ini kan kita harapkan juga PTPN 1 ini, karena emang sekarang otoritasnya masih di bawah PTPN 1 ya, wilayah XHGU ini ya, kita bisa bermitra dengan pemerintah daerah, dengan masyarakat gitu kan. Selain juga bagaimana juga memelihara kondusivitas, juga mitra-mitra dengan perusahaan-perusahaan yang selama ini sudah bermitra. Tentunya kita berkolaborasi lebih sinergis dengan pemerintah daerah dan masyarakat sekitar. Terima kasih Pak, informasi dan penjelasannya sangat jelas sekali ya, baik dari Ibu Camat ya, yang paling cantik ini satu kecamatan Jalan Cagak, memang Ibu Camat ini selalu viral nih. Dan juga dalam hal ini dari Bapak Asda 1 mewakili Bapak Bupati ya, Bupati Subang untuk dapat mewujudkan Subang menjadi lebih ngabret. Subang ngabret untuk Subang ngabret, Jabar istimewa. Terima kasih Ibu, Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.